Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir, menyempatkan mengikuti penyuluhan kami lewat Zoom ini pada malam hari ini. Sebelumnya ini penyuluhan tentang dagu sibu yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami yaitu kelompok 4 yang tujuannya itu untuk memenuhi tugas komunikasi farmasi oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Apoteker Nur Atika MSc. Baik, mari kita memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami itu ada 3 orang, yaitu Anissa Dihara Putri, Aprilia Dewi NH, dan juga saya Arlintang Dian Maharani. Oke, kita lanjut ke materi. Apa sih itu dagu sibu? Dagu sibu itu adalah kepanjangan dari yang pertama dapatkan, yang kedua gunakan, yang ketiga simpan, dan yang keempat yaitu buang. Yang pertama yaitu dapatkan. Dapatkan ini pastikan kita mendapat obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya, obat asli dan berkhasiat. Tempat yang paling terjamin di Indonesia adalah apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Selain obat lebih terjamin, di tempat tersebut kita juga mendapat informasi mendetail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker yang berpraktek. Untuk menunjang mendapatkan pelayanan terbaik, pastikan apotek tersebut berizin dan memiliki apoteker yang siap melayani. Nah, untuk mendapatkan obat ini, lebih baik kalian membeli obat itu di apotek yang sudah pasti ada apoteker penanggung jawabnya. Jadi, seumpama ada kesalahan atau apa, itu yang bertanggung jawab ada gitu loh. Daripada kalian membeli di toko kelontong, karena bisa jadi itu kalian overdosis obat, atau mungkin indikasinya atau efek sampingnya itu kan kalian juga tidak tahu kan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tips untuk mendapatkan obat yang benar. Yang pertama adalah mengecek nama obat dan juga zat aktif yang berada di kemasan obat tersebut. Lalu yang kedua ada nomor izin edar atau nomor registrasi. Itu biasanya juga ada di kemasan obat tersebut, biasanya di belakang kemasan obat. Lalu yang ketiga ada penggolongan obat. Penggolongan obat ini nanti juga akan kami bahas pada slide selanjutnya. Oke, yang keempat ini ada peringatan pada kemasan dan brosur. Peringatan ini jika pada obat tablet itu ada di depan kemasan, di bagian depan kemasan itu biasanya ada tulisan peringatan. Lalu juga untuk brosur ini biasanya tersedia pada sediaan sirup. Di dalam kotak obat tersebut biasanya ada kertas yang berisi brosur tentang itu tadi. Kandungannya ada nama obat, nomor izin, jadi juga penggolongan, terus ada indikasi dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini ada di balik kemasan, di kemasan yang bagian belakang untuk obat tablet dan juga kapsul. Sedangkan untuk obat sirup biasanya itu ada di tutup botol atau mungkin ada di label tapi bagian yang belakang dari botolnya. Selanjutnya kemasan obat, nama dan alamat industri obat, indikasi dan juga efek samping. Nah, penggolongan obat. Penggolongan obat ini digolongkan menjadi 4 golongan ya, yaitu obat bebas yang berlogo hijau ini. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Untuk obat ini biasanya tersedia di supermarket atau seperti di Watson dan lain-lainnya tuh di Alfamart juga ada kan. Tapi yang ini yang golongan bebas yang mempunyai lingkaran hijau. Lalu untuk obat bebas terbatas ini mempunyai logo lingkaran yang berwarna biru. Obat bebas terbatas ini gimana sih? Nah, obat bebas terbatas ini yang bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Ini biasanya ada tulisan peringatan di kemasannya atau di bagian brosurnya. Oke, selanjutnya ada obat keras yang logonya itu lingkaran berwarna merah dan juga ada logo K. Obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Nah, teman-teman mungkin pada tanya nih ya, kan biasanya kita waktu beli di apotek ini ada tuh kita dikasih obat yang ada tulisan obat keras yang logonya K itu. Itu kan kamu kan biasanya nanya kan, loh ini kan obat keras kok saya bisa beli. Terus kan saya ini nggak pakai resep dokter, kok saya bisa nembusnya sih? Apotekernya salah ada ini kan biasanya bertanya gitu kan. Itu tuh kalau apoteknya atau petugasnya ngasih obat keras ke kalian, tapi kalian bisa nebusnya tanpa mempunyai resep, itu biasanya obat tersebut masuk ke dalam
OA atau obat wajib apotek. Nah, di dalam OA itu udah ada aturannya tuh tentang maksimal pembeliannya itu berapa sih, terus obat-obat apa aja yang masuk ke dalam OA yang bisa ditebus oleh pasien tanpa menggunakan resep dokter. Termasuk obat keras itu juga. Oke, yang terakhir ini ada obat narkotika. Nah, obat narkotika ini obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Biasanya obat narkotika ini itu contoh-contoh obatnya itu obat-obat untuk penenang, obat-obat penenang yang biasanya diresepkan oleh psikolog. Seperti itu. Oke. Baik, yang kedua ada gunakan. Apa itu gunakan? Pastikan obat digunakan dengan benar sesuai dengan etiket yang tertera atau sesuai petunjuk dari dokter dan apoteker. Apabila kurang jelas, bertanyalah mengenai obat tersebut, baik itu khasiat, cara pakai, ataupun efek samping. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat. Yang pertama, obat harus sesuai waktunya, seperti 3 kali sehari atau 1 kali sehari pada pagi hari. Yang kedua, bila ibu hamil atau menyusui, tanyakan pada dokter apa obat yang digunakan sesuai, aman, atau tidak. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya, seperti sirup yang digunakan, yang diminum dengan menggunakan sendok takar atau salep yang dioleskan pada kulit. Contoh cara penggunaan obat itu seperti supositoria yang digunakan lewat bawah, seperti anus, kemudian salep mata dioleskan pada kelopak mata, kemudian ada spray hidung yang digunakan dengan cara duduk terlebih dahulu, lalu membungkukkan badan, kemudian obat disemprotkan ke dalam hidung. Kemudian ada inhaler yang dimasuk dengan cara mendongakkan kepala terlebih dahulu, kemudian memasukkan inhaler ke dalam mulut, kemudian disemprotkan. Kemudian ada tetes telinga yang dengan cara kalau dewasa telinganya ditarik ke atas, kalau anak-anak telinganya ditarik ke bawah. Yang terakhir ada tetes mata dengan cara meneteskan obat kepada di kelopak mata, bukan di bola mata. Yang ketiga ada simpan. Agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka kita harus menyimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, kering dan tidak lembab. Perlu diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Sebagian besar kemasan obat mencantumkan kondisi ideal penyimpanan masing-masing obat. Simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya, dan pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Nah, ini ada gambaran kalau mempunyai kotak obat, simpan di tempat kotak obat yang jauh dari paparan sinar matahari langsung. Yang keempat ada buang. Apa itu buang? Salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Obat kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan karena beresiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang. Oleh karena itu, hendaknya obat dapat dibuka dahulu kemasannya, kemudian dihancurkan lalu dibuang ke tempat sampah. Cara membuang obat yang tepat yaitu hilangkan semua label pada wadah obat. Untuk obat kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahkan kotoran lainnya.
Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk obat cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak bersisa. Kesimpulan dari Dagu Sibu ini, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Yang kedua, pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Yang ketiga, patuhi petunjuk apoteker atau TTK tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Baik, sekian dari kami yang kami paparkan. Mungkin sampai sini ada yang teman-teman mau tanyakan nih tentang Dagu Zibu ini. Bisa raise hand atau mungkin menulis di kolom chat ya. Wah, oke. Baik, silahkan Kak Tiara. Oh iya, Kak Izin Mega juga. masuk, Kak, Kak, Kak izin Tiara duluan bertanya. ya, silahkan. Oke, jadi di sini Baik. aku mau nanya, kan biasanya obat itu kan Sebentar, emang udah sebentar. ada. Salah satu dulu. Oke, siapa duluan? eh Kak Tiara dulu deh. Kak Mega bisa di-mute dulu Oh, ya. oke. Oke, jadi di sini kan biasanya itu obat itu selalu ada tulisan expirednya kan. Tapi kalau misalkan kita dapat obat yang dari dokter itu kan biasanya entah expirednya ke gunting atau sama dokternya itu obatnya itu cuma dikasih ke klipnya. Nah, cara kita tahu expired obat itu gimana kalau nggak ada tulisan expirednya atau kita itu cuma dikasih klip sama dokternya tersebut? Makasih. Oke, sama-sama. Baik. Ini pertanyaannya ditampung dulu ya. Nanti bakal dijawab di terakhir. Oke, silakan untuk Kak Mega mau bertanya. Oke Kak, izin masuk ya Kak. Izin masuk lah. Izin bertanya. Oh ya Kak, tadi kan dikatakan obat keras tidak dapat dibeli secara bebas. Tapi kenyataannya banyak obat keras yang dijual belikan di apotek. Lalu menurut Anda bagaimana cara untuk penanganannya ya Kak? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Tiara terkait obat. Bagaimana cara mengetahui expired obat jika tidak ada bungkusnya seperti itu. Kalau dari dokter biasanya itu dokter itu memberikan obat yang dipastikan itu bukan obat kadaluarsa. Biasanya itu diberikan jumlah obatnya itu 10, berarti itu harus dihabiskan. Ada jangka waktu tertentunya. Jadi dokter itu biasanya sudah memperkirakan obat itu akan habis berapa lama, biasanya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Udah kok, makasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Mega ya. Ini tadi kan Kak Mega tanya nih, Kak, kok obat keras tuh kan katanya nggak boleh tuh dijualin tanpa resep dokter. Terus itu kan di apotek masih banyak tuh tentang penjualannya tentang obat keras itu tadi yang tanpa adanya resep dokter kan ya. Nah, udah yang seperti yang saya jelaskan pada slide tadi ya, itu tadi yang obat keras yang apa yang bisa diterima oleh pasien yang bisa ditebus tanpa menggunakan resep dokter itu udah masuk di ada aturan yang bernama OA. OA itu seperti obat wajib apotek. Nah, obat wajib apotek itu sama kayak obat yang harus ada di apotek tersebut. Nah, obat itu bisa macam-macam, bisa kayak bisa masuk ke obat bebas terbatas sama obat keras. Nah, obat keras itu bisa kita tebus
itu juga ada minimal minimal pemberiannya. Kayak minimalnya ada 7 tablet. Nggak sampai satu satu apa? Apa ngono kayak jenenge? Satu itu, nggak sampai 10 tablet itu ada. Jadi buat obat keras yang bisa ditebus pasien tanpa menggunakan resep dokter itu berarti obat tersebut jika bisa diterima itu masuk ke dalam golongan obat wajib apotik. Bisa dijawab, bisa diterima tidak ya penjelasan saya? Atau mungkin belibet atau gimana? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi ya? Bisa raise hand teman-teman. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan, silakan. Ini mau bertanya seperti ini. Bagaimana cara kita, kan zaman sekarang ini banyak kan anak-anak yang dorang so mencoba obat-obat, ingin mencoba mabuk dan dengan cara dorang memesan obat-obat yang ada di apotik, tapi dorang salah menggunakannya. Itu bagaimana mau menanganinya? Oh, Menanganinya. baik. Seperti Oke, contoh, oke, baik. Baik, izin menjawab ya. Ini mungkin yang dimaksud itu kayak obat yang masuk ke dalam golongan sebentar. Saya yang masuk ke golongan narkotik ya. Itu kan biasanya ada tuh obat yang masuk ke dalam golongan narkotik, tapi mereka itu nggak tahu kalau obat tersebut masuk ke dalam narkotik. Kan biasanya ada tuh dari mulut ke mulut kayak bilang kayak, nyoba obat ini deh. Nanti ini kayaknya tuh bisa nih buat mabuk, apa bisa kayak efek sampingnya tuh ada ya kayak ngefly apa gimana gitu kan maksudnya Kak. Nah, itu buat biar gimana ya buat penanganannya itu ya itu tadi dari apoteknya itu juga harus tegas untuk jika kan kita juga tahu kan obat-obat yang disebutkan oleh pasien itu masuknya ke golongan apa. Nah, seumpama obat yang disebutkan pasien itu masuk ke dalam golongan narkotik. Nah, kita harus nanya dulu tuh. Nah, kita sebagai apoteker, kami sebagai apoteker itu juga nanya dulu ke pasiennya. Ini Mas, Mbak, untuk penebusan obat ini, Mbak mau beli obat ini itu ada resepnya apa enggak gitu. Seumpama pasiennya itu bilang linglung kayak saya nggak punya resepnya nih, Mbak. Saya cuma tahu dari mulut ke mulut. Nah, itu nanti kita juga menjelaskan ke pasiennya. Seperti kayak, mohon maaf ya Mas, Mbak, ini untuk obat yang Mas Mbaknya cari, ini tuh masuk ke dalam obat yang tidak bisa kami berikan. Jadi, mohon maaf, kami tidak menyediakan obat ini di apotek kami. Seperti itu. Jadi, kami sendiri dari apotekernya juga, kita juga bisa lebih tegas kepada pasiennya untuk penebusan obat-obat yang masuk ke dalam obat narkotika atau obat-obat yang disalahgunakan itu. Baik, sampai sini mungkin bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Mbak Nurjana. ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sepertinya ini sudah cukup ya teman-teman.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya mengikuti penyuluhan dari kami. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh.